Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, untuk materi yang akan Bapak sampaikan yaitu sekarang tentang lanjutan dari isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nah, sebelumnya mohon diperhatikan untuk semuanya ya. Kita harus tetap selalu menjaga ataupun melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan, ya. Yang kedua, menggunakan masker, ya. Dan yang ketiga, tetap selalu jaga jarak. Oke, ya. Untuk di pelajaran sekarang, ya, walaupun sekarang masih daring, kita harus tetap melaksanakan pembelajaran. Nah, untuk yang akan Bapak sampaikan, yaitu tentang oke, ya, ini tentang isolator, konduktor, dan semikonduktor. Ya. Oke, ini ada perbedaannya dari jenis bahan dari pita energi, ya, dari isolator, semikonduktor, dan konduktornya. Nah, untuk yang pertama itu isolator. Isolator, bahan-bahan isolator mempunyai pita larangan yang cukup lebar. Untuk larangan yang cukup lebar. Ya, untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita produksi diperlukan energi yang lebih besar. Karena elektron-elektron ini sukar bergerak, maka bahan isolator sukar menghantarkan arus listrik. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa isolator itu adalah bahan listrik yang tidak menghantarkan arus listrik. Ya. Nah, untuk yang kedua itu konduktor. Bahan-bahan konduktor tidak mempunyai pita larangan antara pita valensi dan pita-pita larangannya. Antara pita valensi dan pita konduksinya bisa saling bertumpuk. Elektron-elektron dapat bergerak bebas pada bahan konduktor. Ya. Jadi untuk konduktor pengertiannya itu adalah yang dapat menghantarkan arus listrik. Ini ada semikonduktor, ya. Bahan-bahan semikonduktor mempunyai pita larangan yang lebih sempit untuk memindahkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Diperlukan energi yang lebih kecil. Ya. Elektron-elektron dapat bergerak pada bahan semikonduktor dengan energi yang lebih kecil. Nah, lihat ya di sini, jadi ada pita konduksi, ya, untuk konduktor nih ada pita valensinya seperti ini. Nah, kalau untuk di semikonduktor ini ada elektron bebas, ya. Selanjutnya ada hole. Bedanya itu. Nah, untuk isolator ini ada pita konduksi, pita larangannya ini di tengah, ya, dan pita valensi. Nah, pentingnya pengetahuan bahan listrik. Ya, yang pertama kita harus mengetahui jenis bahannya. Yang kedua adalah mengetahui sifat bahan. Ya, agar dapat satu, memperlakukan atau memanfaatkan bahan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mengetahui batasan aman atau bahaya suatu bahan. Nih, ya, jadi yang dimaksud dengan pita energi itu adalah kumpulan garis pada tingkat energi yang sama akan saling berimpit dan membentuk pita. Pada orbit bagian luar terdapat elektron yang sangat banyak dengan tingkat-tingkat energi yang berimpit satu sama lain. Nah, untuk selanjutnya itu tentang semikonduktor. Disebut semi atau setengah konduktor, ya. Karena apa? Bahan ini memang bukan konduktor murni. Ya. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah disebut sebagai konduktor yang baik. Sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Nah, di sini ada susunan-susunan atom semikonduktornya. Ya, bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon, germanium, dan gallium arsenida. Ya.
Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Namun, belakangan ini silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen atau O2. Nah, untuk selanjutnya sifat-sifat listriknya nih. Yang pertama, jika elektron bergerak bebas, mudah terjadi arus listrik, maka dapat disebut sebagai penghantar listrik atau logam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika bahan mudah membentuk kutub positif dan negatif, memiliki sifat dielektrik, dapat disebut sebagai konduktor. Ion positif atau negatif, atau contohnya itu adalah keramik. Nah, untuk yang ketiga, jika elektron terkait pada atom tidak mudah terjadi arus listrik, dapat disebut sebagai isolator atau non-konduktor, ya, karena tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya. Yang keempat, jika bahan dielektrik diberi medan listrik cukup kuat yang melebihi kekuatan dielektriknya, isolator dapat menjadi konduktor. Nah, itu dari ada 4 poin yang disampaikan dari sifat-sifat listriknya. Nah, itu anak-anak untuk materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini, yaitu tentang tadi apa? Konduktor, isolator, dan semikonduktor. Ya, jadi kita harus membedakan, harus bisa mengetahui bedanya itu isolator, konduktor, dan semikonduktor. Nah, tadi ada sifat-sifat listriknya. Jadi ada 4 poin nih yang harus kalian ketahui. Ya, silakan untuk sekarang tugas-tugasnya tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan resume tentang materi yang barusan Bapak sampaikan. Nanti kalian bisa kirim langsung melalui WhatsApp group ataupun Japri ke WhatsApp ke nomor Bapak. Ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan tentang materi yang kali ini, yaitu tentang tadi isolator, konduktor, dan semikonduktor. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian pada kali ini. Ditunggu secepatnya untuk penyelesaian tugas-tugas tersebut. Resume, catat kembali apa yang Bapak sampaikan barusan. Ya, jangan lupa harus selalu tetap jaga jarak. Ya, harus selalu menggunakan masker dan harus sering-sering kalian mencuci tangan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, ya, sampai berjumpa di lain waktu. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul ataupun bisa bertatap muka kembali, ya, supaya materi-materi yang disampaikan oleh Bapak bisa tersampaikan sepenuhnya, bahkan langsung bisa dipraktekkan nanti di workshop kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.